Halo, nama aku Bion. Hadirnya aku di sini ingin mewakili temanku untuk menceritakan kisahnya lewat via DM yang dititipkan ini. Harapannya sih isi DM ini bisa disampaikan kepada orang tuanya dan terutama bundanya. Dan juga orang-orang yang beranggapan bahwa jadi anak tunggal itu enak. Cerita ini aku persembahkan untuk kalian dan juga diri aku sendiri. Disclaimer ya, aku baca DM ini sesuai dengan apa yang teman aku tulis. Jadi kalau misalnya ada salah kata, salah percakapan, aku minta maaf. Oke, cerita ini aku mulai ya. Halo Bion, semoga kamu sehat selalu dan bahagia selalu. Maaf kalau ceritanya kepanjangan ya. Alasan aku berbagi cerita sama kamu karena aku lihat beberapa video dan podcast kamu. Banyak yang ngirim kisah jadi si tengah, si sulung, si busuk. Jadi aku berpikir untuk berbagi cerita kisahku juga. Jadi waktu itu aku masih kelas 12 SMA. Lagi zaman-zamannya tuh pendaftaran kuliah. Dan kebetulan aku masuk ke pendaftaran siswa yang bisa ikut seleksi SNMPTN di sekolah. Waktu itu rasanya senang banget. Aku langsung kabarin ayah dan bunda sambil nangis. Karena waktu itu benar gak nyangka sama sekali kalau aku masuk. Setelah itu aku, ayah dan bunda langsung cari jurusan dan cari universitas di mana yang aku mau daftar. Dan akhirnya ketemulah yang aku mau. Waktu itu bunda juga udah yakin banget aku bisa lolos seleksi SNMPTN karena rata-rata nilai aku lumayan. Dan ada alumni sekolahku yang kuliah di situ. Tapi aku tahu SNMPTN itu nggak bisa terlalu diharapkan karena sistem penilaiannya nggak ada yang tahu. Jadi ibaratnya kalau lolos SNMPTN kayak menang giveaway aja. Tapi bunda yakin kalau aku bakal lolos di seleksi SNMPTN meskipun aku udah jelasin sistemnya. Lalu sampai hari dimana pengumuman seleksi SNMPTN tiba. Waktu itu aku buka pengumumannya sama bunda. Aku udah nangis bahkan sebelum pengumuman. Sebelumnya sempat aku bilang, maaf kalau aku nanti nggak lolos SNMPTN. Dan bener aja, aku nggak lulus seleksi. Di situ aku langsung nangis sejadi-jadinya karena merasa gagal. Padahal bunda dan ayah udah tenangin aku dan semangatin aku buat belajar SBMPTN. Aku kacau banget. Setelah pengumuman SNMPTN, aku nangis 3 hari berturut-turut pokoknya. Waktu itu aku nggak bisa kontrol rasa sedih aku. Sampai suatu hari waktu makan malam, ayah bilang kepada aku buat jangan sedih terus, nggak apa-apa kok. Kan masih ada SBMPTN, ada ujian mandiri juga, terus masih ada swasta, karena pasti ayah biayain. Nanti kalau kamu masih ngejar universitas negeri, kamu bisa ikut seleksi lagi tahun depan. Katanya gitu. Setelah dengar ayah ngomong gitu, aku nangis karena nggak mungkin aku nangis di depan ayah sama bunda. Mungkin beberapa anak bakal tenang kalau dia kayak gitu, tapi aku enggak. Karena tandanya dia nggak dituntut terlalu berat sama orang tuanya. Tapi aku enggak, Bion. Aku malah makin takut.
rasanya, karena dari awal masuk SMA pesan bunda cuma satu, tolong Besok kalau kuliah di negeri aja ya, biar biayanya nggak terlalu banyak. Kalimat itu yang bikin aku takut. Aku takut gagal, takut ngerepotin mereka. Aku jadi nggak yakin sama diri aku sendiri. Aku anak satu-satunya. Aku yang harus bikin mereka bangga. Itu yang aku pikirkan. Waktu itu aku sempat gak keterima. Aku protes ke Tuhan. Kenapa aku jadi harus anak tunggal? Kenapa aku gak punya kakak atau adik? Setidaknya kalau aku gak bisa bahagiain orang tua, masih ada mereka. Aku tahu harusnya aku gak boleh bilang begitu. Tapi waktu itu aku benar-benar kacau. Aku anak perempuan tunggal di keluarga. Rasanya berat banget, harus bawa beban, ada tanggung jawab dan harapan orang tua. Kadang aku pengen cerita apa yang kurasain ke mereka, tapi aku nggak mau bikin mereka kepikiran, bikin mereka takut atau sedih. Tapi aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku pengen cerita ke orang yang nggak banding-bandingin masalah aku dengan masalahnya. By the way, terima kasih ya mau memilih dan baca cerita ini. Bion, maaf ya kalau kepanjangan. Be happy semuanya. Ternyata bener ya, jadi anak tunggal itu nggak seenak yang kita pikirkan. Sedihnya adalah merasa sepi. Ngebayanginnya aja udah sepi banget sih. Seperti yang kita tahu, enggak semua anak bisa deket sama orang tuanya, bisa terbuka sama mereka, bisa merasa bebas dan bisa merasa nyaman untuk cerita apapun ke mereka. Setidaknya kalau ada adik atau kakak bisa mempunyai bahan distraksi dan hal lain untuk mengalihkan kita dari masalah kita sendiri. Tapi anak tunggal kan nggak bisa, dia benar-benar sendiri nih. Apalagi kalau dalam rumah udah jadi anak tunggal, terus juga nggak terbuka sama orang tuanya, jadi makin terasa sepinya. Sebenarnya sih ini bukan pikiran kita ya, bahwa kita benar-benar gak semata memandang anak tunggal itu, enak banget ya dimanja. Masalahnya anak tunggal itu gak cuma tentang dimanja, tapi ekspektasi orang tuanya juga. Karena mereka cuma punya satu nih, jadi ya harapannya cuma satu. Sebelumnya terima kasih juga buat temanku yang sudah mau berbagi ceritanya ke aku dan ke kalian juga tentang bagaimana keluh kesahnya sebagai anak tunggal yang dikira orang-orang tua enak, tapi ya nyatanya namanya hidup, kalau sesuai keinginan kita terus bukan hidup namanya. Buat anak tunggal, anak bungsu, anak tengah, anak sulung, semangat menjalankan perannya sampai ke tujuannya. Pasti sampai kok. Tapi yang namanya waktu kan gak ada yang tahu ya. Kapan datangnya mimpinya kan gak bisa diintip. Cara satu-satunya ya tetap jalanin aja. Semangat terus semuanya. Aku Dion sampai di sini. Bye bye.